Halo, perkenalkan nama saya Joe Jupiter, NIM 2024 dari kelas Functional Programming A. Di sini saya membuat sebuah program sederhana, yaitu untuk menghitung bunga dari sebuah koperasi. Di sini saya memiliki studi kasus, yaitu ada ABC, di mana ABC ini yaitu 3 angka NIM terakhir apabila angkanya 0 maka diganti dengan 10. Di sini NIM saya adalah 042, jadi saya akan menggunakan 1042. Pada sebuah sistem keuangan yang keuangan koperasi, Anda sebagai pemilik, nama koperasi itu adalah nama pemilik koperasi tersebut. Pertumbuhan koperasi bergantung dari jumlah peminjaman dan lama peminjaman. Jadi di sini di dalam sebuah tabel ini ada header-nya itu jumlah pinjaman, nama pinjaman, dan presentasi bunga per tahun. Di sini jumlah pinjaman 3 juta, lama pinjaman ada 1 sampai 3 tahun, dan presentasi bunga ada 5,C%, 6,B%, 7,C%, dan sebagainya. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya butuhkan untuk membuat program tersebut. Di sini saya membutuhkan sebuah library dari Pandas, JSP, regex, dan Times-TOS. Di sini saya akan menggunakan sebuah pola untuk mendeteksi atau memfilter username, nantinya digunakan untuk login dan membuat sebuah akun. Di sini saya membutuhkan sebuah list akun yang berisi data 0. Di sini saya untuk menyiapkan datanya, saya membuat tabel pilihan. Untuk membuat tabel pilihan, saya menggunakan dictionary, dan dalamnya itu ada list seperti ini. Di sini ada sebuah function header untuk membuat headernya atau seperti bannernya gitu, dan ada footernya. Di sini untuk membuat tabel atau menampilkan data, saya membuat function tabel. Untuk indeksnya itu saya menggunakan atau menghitung indeks dari angka 1 sampai dengan panjang data seperti itu, dan ditambah 1. Jadi apabila datanya ada 6, kan kalau misalnya di Python dia dimulai dari 0, jadi 0 sampai 5. Nah, di sini saya tambahkan 1 agar bisa menjadi 6. Jadi range 1 sampai dengan 6 seperti itu. Di sini saya ada function read data user untuk membuat atau membaca data daripada user, yang nantinya data-data tersebut akan dibaca melalui file CSV yang bernama data.csv seperti itu. Lalu apabila sudah terbaca, maka di sini akan dilakukan prolong for, lalu akun list kosong tersebut akan ditambahkan seperti itu di append, yang berisi dengan antara X, yaitu data dari username dan passwordnya. Di sini ada tabel add user yang menginputkan username dan password seperti itu. Lalu di sini dicek atau difilter apakah email tersebut menggunakan email atau hanya username seperti biasa gitu aja. Jadi seperti di pola tersebut, di sini untuk pembacaan polanya seperti ini. Di sini ada sebuah kayak untuk backlash way, yaitu untuk mencari atau mengambil semua karakter huruf, angka, dan underscore seperti itu. Lalu di sini plus ini yaitu seperti membuat ini lebih dari satu gitu, satu atau lebih dari satu seperti itu. Lalu yang untuk titik yaitu dotnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini apabila panjang dari X ini yang berisi regexnya itu sama dengan 0, maka email ini invalid gitu. Dia akan melakukan rekursif atau memanggil dirinya sendiri sampai username-nya ini benar seperti itu. Apabila sudah benar, maka data tersebut akan mencatat username dan password, lalu akan mencatat file name. File name-nya itu data.csv, lalu akan tercatat seperti itu. Nah, untuk datanya seperti ini. Saya sudah menyiapkan data-datanya, data usernya. Oke, kita masuk ke function login. Di function login ini membutuhkan parameter username, password, dan pola. Jadi username nanti apabila masuk ke login, maka dia akan melakukan inputan, masukkan username, dan memasukkan password. Di sini seperti tadi, membutuhkan sebuah
pola regex untuk memfilter Gmail-nya. Lalu di sini akan dicek apabila dia tidak sama dengan 0 atau dia berisi benar, dia akan melakukan pengecekan lagi. Jadi apabila username yang diinputkan ini sama dengan username yang ada pada akun tersebut, list akun, dan passwordnya sama, maka dia dan ada passwordnya gitu, dia akan mengecek lagi apakah indeksnya sama dengan password yang diketikkan tersebut. Apabila sama, maka akan menampilkan dari tabel untuk melihat data-datanya, lalu akan memanggil ID lama pinjaman yang mana akan dipinjam, jumlah pinjaman mana yang akan dipinjam, seperti itu. Apabila salah, maka akan menampilkan pesan username atau password salah, seperti itu. Exit dari login. Apabila dia keluar dari login, maka akan kembali ke dalam fungsi main. Apabila tidak, dia akan memanggil dirinya sendiri. Seperti itu. Kita lanjut ke dalam fungsi pinjam. Di sini fungsi pinjam ini menggunakan dari function lambda untuk melakukan perhitungan bunga dan totalnya. Jadi di sini dalam bunga ini dia akan menghitung dari X dikali Y per 100, di mana Y per 100 itu bunganya, seperti itu. Bunga yang dipinjam dari pinjaman, info pinjaman, yaitu bunga per tahunnya, seperti ini. Nah, ketika dia total pinjaman sama, total pinjaman itu X ditambah daripada Y kali Z. Y kali Z ini kita bisa lihat dari total pinjaman. Total pinjaman itu ada X, Y, Z, di mana Z ini yaitu lama pinjaman per tahunnya, seperti itu. Lalu kita masuk ke fungsi main. Di sini fungsi main ini mengeprint atau menampilkan login, registrasi, dan exit, seperti ini. Di sini apabila dia memilih login, maka akan mengambil data dari user tersebut. User ini yaitu indeks ke-0 dari akun, dan passwordnya itu indeks ke-1 dari akun tadi. Lalu dia akan memanggil login tersebut, seperti ini. Maaf, tadi ada beberapa kesalahan teknis. Di sini saya akan melanjutkan lagi. Kita mulai kita ulangi dari login. Di sini login menggunakan parameter username, password, dan pola. Ya, seperti tadi, nantinya dari user ini akan dilakukan filter atau pengecekan data menggunakan regex, yaitu apabila panjang dari regex ini tersebut tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan pengecekan username dan password. Lalu di sini akan dilakukan pengecekan username. Apabila inputan tadi ada pada list akun username dan passwordnya ada pada password, maka dia akan melakukan pengecekan lagi apakah username-nya ini sesuai nggak sama passwordnya. Apabila dari ini kan indeks 0 dan ini indeks 1, apabila ini sesuai sama-sama indeks 0, maka dia akan melakukan inputan. Pertama menampilkan tabel dulu, tabel dari info pinjaman, lalu akan melakukan inputan, masukkan ID pinjaman, lalu akan mengeprint total pinjamannya. Apabila tidak, maka dia akan melakukan pilihan dari login apa tidak. Apabila iya, maka langsung lanjut ke fungsi main. Apabila tidak, maka dia akan melakukan memanggil dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kita lanjut ke fungsi pinjam. Fungsi pinjam ini melakukan perhitungan bunga dan total. Bunganya itu melakukan fungsi lambda X dikali Y per 100, di mana X-nya ini
seperti bisa kita lihat di data paling atas itu jumlah pinjamannya. Seperti itu. Dan Y-nya ini kayak seperti Y-nya itu yang ini. Bisa kita lihat ya. 5,2/100 jadinya sekian seperti itu. Lalu di sini akan pertama dicek dulu dalam opsi pinjamnya ini, apabila opsinya ada pada range 1 sampai 9, range 1 sampai 9 kan yang ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apabila jumlah pinjamannya ada di sini, opsinya, maka dia akan melakukan perhitungan dari jumlah pinjaman, yaitu info pinjaman, atau ini bisa kita katakan nama datanya, menggunakan indeks dari jumlah pinjaman, yaitu opsinya dikurang 1, seperti itu. Tadi kan opsinya misal pilih 2, berarti kalau dimulai dari 0 berarti harusnya di sini, tapi kan user ini inginnya di 2 tahun. Jadinya 2 dikurang 1, jadi 1 seperti itu. Lalu untuk total pinjamannya itu yaitu jumlah pinjaman yang ini dikalikan dengan bunga dan dihitung dengan Z-nya nih. Seperti itu. Bunganya ini kan X, Y, yaitu X-nya itu jumlah pinjaman dan Y-nya itu bunganya, seperti itu. Kita masuk perhitungannya seperti ini. X-nya itu jumlah pinjaman misal 3 juta dan Y-nya itu bunganya gitu. 5,2/100 seperti itu misalnya. Lalu untuk Z-nya itu info pinjam, dari data info pinjam yaitu indeks kelama pinjaman per tahun. Misal 3 juta seperti itu. Lalu dia akan masuk ke perhitungan seperti ini. Di sini adalah jumlah yang X ini jumlah pinjaman dan ditambah dengan dari bunganya seperti itu. Lalu kita masuk ke fungsi main, menggunakan parameter akun, pola. Lalu di sini akan menggunakan user, atau username-nya atau email-nya, yaitu indeks ke 0 daripada akun. Yang ini, indeks ke 0 yang Joel, Noel, seperti itu. Lalu password-nya yang indeks ke 1. Lalu di sini akan menampilkan pilihan, login, registrasi, atau exit. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan codingannya. Kita coba run. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan melakukan login. Di sini saya menggunakan login dari yang nomor 1 ini, joel@gmail. joel@gmail.com. Nah, sini saya coba salahkan passwordnya, tapi passwordnya itu ada pada di sini. Binsar 1, 2, 3. Nah, password salah, exit dari login. Saya pilih tidak ya. Sini saya masukkan lagi dengan yang benar. Nah, ini merupakan tabelnya tadi. Nah, saya akan meminjam nomor 1 ini. Jadi pinjaman 1. Nah, total pinjaman yaitu 3.156.000. Sekian dari saya. Jika ada kurang tahu salah kata atau berbagainya, saya mohon maaf. Terima kasih.